Bayangkan sebuah bangsa yang dulu berjuang, mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing, dan semangat rakyat. Kini perlahan tapi pasti membangun kekuatan militer dengan kapal selam, drone tempur, hingga teknologi siber. Indonesia mungkin bukan negara adidaya, tapi sejarah menunjukkan bahwa kita punya semangat kemandirian yang luar biasa. Dari perjuangan rakyat, hingga kebangkitan industri strategis nasional. Inilah kisah teknologi militer Indonesia masa lalu, yang heroik, masa kini yang berkembang, dan masa depan yang penuh ambisi. Mari kita telusuri bersama perjalanan panjang ini. Bagian 1. Sejarah awal teknologi militer Indonesia. Sejarah kekuatan militer di Nusantara sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit dikenal memiliki kekuatan militer yang ditakuti di Asia Tenggara. Gajah Mada disebut memimpin pasukan besar yang menggunakan kapal jung berukuran hingga 50 meter, lengkap dengan meriam dari Tiongkok dan senjata tajam lokal seperti keris, pedang, dan tombak. Di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sangat terbatas aksesnya pada senjata api. Para pejuang menggunakan senjata buatan sendiri, seperti bom Molotov, senjata rakitan, hingga bambu runcing. Namun, strategi perang gerilya yang cerdas seperti yang diterapkan Jenderal Sudirman menjadi kekuatan taktis yang tidak bisa diremehkan. Pada masa agresi militer Belanda, tentara Indonesia bahkan bisa membuat tank dari rangka mobil tua dan plat baja bekas, seperti tank Ambarawa. Kreativitas ini menunjukkan betapa besarnya potensi bangsa bila diberi kesempatan dan sumber daya. Bagian 2. Era Orde Baru dan kebangkitan industri pertahanan. Tahun 1980 dan 1990 menjadi tonggak penting bagi kebangkitan industri strategis Indonesia. Pemerintah mendirikan badan usaha milik negara, seperti PT Pindad, adalah perusahaan produsen senjata dan kendaraan tempur. PT PAL Indonesia adalah perusahaan produksi kapal perang dan kapal selam. PT IPTN sekarang, PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan produksi komponen utama pesawat. PT Pindad memproduksi senapan SS-1 pada 1991 berdasarkan lisensi FNFNC dari Belgia, dan selanjutnya mengembangkan SS-2 secara mandiri yang kini digunakan oleh TNI dan pasukan UN Peacekeepers. SS-2 telah menjuarai berbagai lomba menembak internasional. PT PAL membangun kapal perang jenis LPD, seperti KRI Banjarmasin dan KRI Makassar, hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal ini mampu mengangkut hingga 500 personel dan 15 kendaraan tempur. Sementara itu, PT IPTN di bawah B.J. Habibie sempat membuat sejarah dengan pesawat N250, pesawat turboprop pertama di dunia, yang menggunakan fly-by-wire, sistem teknologi yang bahkan saat itu belum digunakan secara luas di dunia. Bagian 3. Teknologi militer Indonesia saat ini. Meski sempat terhambat akibat krisis 1998, sektor militer Indonesia mulai bangkit kembali. Beberapa pencapaian penting: kendaraan tempur ANOA 6x6 buatan Pindad digunakan dalam misi PBB di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Tank medium Harimau Kaplan Mount, hasil kolaborasi dengan FNSS Turki, diuji coba dan siap produksi massal. Drone elang hitam MEL UAV dikembangkan bersama BPPT, PT Di-8, TNI AHU, dan lainnya. Target, bisa bawa rudal, terbang 24 jam non-stop, di ketinggian 30.000 kaki. Rudal C705, dan sistem pertahanan udara Starstreak, juga mulai diuji coba oleh TNI AL. Saat ini, Indonesia punya sekitar 400 unit kendaraan tempur lapis baja, lebih dari 50 kapal perang aktif, dan lebih dari 200 pesawat militer dari berbagai jenis. Namun, mayoritas masih buatan luar negeri. Tantangan besar kita adalah meningkatkan proporsi buatan dalam negeri. Bagian 4. Arah dan ambisi masa depan. Dalam rencana strategis pertahanan nasional jangka panjang, Indonesia menargetkan menjadi negara dengan militer mandiri dan modern pada 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Beberapa program masa depan, KF 21, Boramai,
Proyek jet tempur generasi 4,5 bersama Korea Selatan. Indonesia memiliki porsi 20% pengembangan dan akan memproduksi sendiri 48 unit. Satelit pertahanan Satria dan 84 sedang dikembangkan untuk komunikasi militer dan intelijen. Teknologi siber dan AI mulai diuji untuk pengawasan wilayah dan sistem otonom pertahanan. Selain itu, PT PAL tengah membangun kapal selam buatan lokal penuh di Surabaya. Tonggak sejarah penting jika berhasil. Indonesia juga mulai riset teknologi rudal dalam negeri, bekerja sama dengan Tiongkok dan Eropa Timur. Dari keris dan bambu runcing, kini Indonesia punya drone, kapal perang, dan rencana jet tempur sendiri. Meski jalan masih panjang, semangat kemandirian dan kemampuan anak bangsa tidak bisa diremehkan. Kekuatan militer Indonesia tidak hanya bergantung pada senjata, tapi pada visi, riset, dan keberanian untuk berdiri di kaki sendiri.